Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di Baraya Anime. Di video kali ini, memang mau bawain alur cerita film Journey Taiko Arabia. Kisah ini diambil pada tahun gajah, sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu pasukan gajah Abraha yang berniat menghancurkan Ka'bah. Film ini diproduksi oleh Toei Animation berkolaborasi dengan animasi Arab Saudi Manga Production. Manga Production mengerjakan konsep dasar dari sejarah Arab Saudi. Namun, dalam filmnya ada beberapa bagian atau adegan yang dibuat untuk kepentingan alur cerita. Lagi pula, kebanyakan film yang mengambil kisah nyata pasti ada bagian yang didramatisir untuk kepentingan film itu sendiri, namun tidak mengurangi isi sejarah. Tanpa banyak ngomong di awal, bagi teman-teman muslim yang belum sholat, yuk sholat dulu. Dan yang belum makan silahkan dipersiapkan camilannya sembari nonton video Mamang. Jika semua sudah siap, kita langsung ke filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan beberapa orang tawanan. Para tawanan tersebut adalah penduduk Mekah. Salah satu pemimpin pasukan gajah bernama Abraha. Ia sesumbar jika semua ini adalah pilihan dari Tuhan yang mereka sembah. Abraha beranggapan jika perlawanan mereka sangat sia-sia dan hanya dialah yang paling benar. Salah satu pemuda dari penduduk Mekah memotong pembicaraan Abraha. Jika penduduk Mekah lah yang akan menang. Melihat tekad yang pantang menyerah, Abraha lalu memerintahkan satu gajahnya untuk mengeksekusi penduduk Mekah yang menjadi tawanan. Dengan harapan pemuda itu akan menyerah. Tanpa ada rasa kemanusiaan, Abraha membunuh penduduk Mekah menggunakan gajah. Tetapi pemuda itu tetap percaya jika terus beriman kepada Allah dan terus berusaha sampai akhir, mukjizat Allah akan datang. Maka sampai sebelum tubuhnya hancur berkeping-keping, ia tidak akan menyerah dan akan terus melindungi keluarga dan rumah Allah, yaitu Ka'bah. Dan film kisah mukjizat pertarungan Jazirah Arab pun baru dimulai. Pemuda beriman itu adalah putra Jubair bernama Aus. Dikisahkan setengah hari yang lalu mereka pasukan sukarela berkumpul di garis pertahanan terdepan demi melindungi Ka'bah dari pasukan Abraha. Abraha mempunyai pasukan yang sangat kuat. Sepanjang perjalanannya ke Mekah, Abraha meluluntahkan kota-kota yang ia lewati. Tujuan mereka adalah menguasai Mekah sebagai pusat perdagangan utama. Penduduk Mekah dipaksa untuk mengungsi ke pegunungan Al-Hada sambil mencari solusi tanpa perlu ada pertempuran. Tetapi Abraha mengajukan syarat-syarat yang keterlaluan bagi penduduk Mekah. Selain ingin menguasai pusat perdagangan, Abraha berniat menghancurkan rumah suci, Ka'bah, dan ingin membuang keimanan para penduduk Mekah lalu dijadikannya budak. Karena permintaannya itu, penduduk Mekah bertekad untuk melawan. Scene lalu memperlihatkan para pasukan sukarela Mekah sedang berkumpul. Pemimpin pasukan sukarela bernama Musab. Pengalaman dalam banyak pertarungan dan pengetahuan membuat semangat para pasukan. Lalu, orang di samping Aus bernama Hisham. Dalam situasi yang sulit, ia mampu meredakan ketegangan. Dan Hisham lah yang memberitahu Aus jika Musab sedang mencari pasukan sukarela. Siang itu, Musab mengumpulkan penduduk Mekah. Ia berkhutbah pada seluruh penduduk Mekah jika Abraha sebagai musuh akan menghancurkan Ka'bah. Lalu ada yang memotong pembicaraan Musab, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib merupakan tokoh Mekah yang dihormati. Selama ini Abraha telah beberapa kali mengutus anak buahnya untuk menghancurkan Makkah. Namun Abdul Thalib selalu melindungi Makkah. Tetapi saat ini Abdul Muthalib telah berusaha bernegosiasi dengan Abraha namun tidak mendapat kesepakatan. Dan Abdul Muthalib telah menyaksikan secara langsung bagaimana kekuatan pasukan Abraha. Maka ia meminta Mus'ab untuk tidak bertempur karena secara perkiraan penduduk Makkah mustahil akan menang. Abdul Muthalib mempunyai dua pilihan, yaitu menyerahkan Makkah atau menjadi budak Abraha. Abdul Muthalib mengajak penduduk Makkah untuk pergi sebelum Abraha datang. Abdul Muthalib melakukan itu bukan untuk melarikan diri, namun untuk bertahan hidup, agar sejarah Makkah terus berlanjut. Akan tetapi, beberapa penduduk tidak rela menyerahkan tanah kelahirannya begitu saja, maka ada pilihan ketiga, yaitu mengalahkan semua musuh. Selain Mus'ab, Makkah masih mempunyai komandan yang sangat kuat bernama Nizar, dan Aus berada dalam komandonya. Scene lalu memperlihatkan ingatan Aus sebelum ikut menjadi pasukan sukarela Mekah. Sebelumnya, ayah angkatnya lah yang akan pergi bertarung. Tetapi Aus meminta agar dialah yang bertarung menggantikan ayahnya.
karena Aus merasa dosa di masa lalunya tidak akan diampuni oleh Tuhan. Namun Jubair berkata, jika Tuhan Maha Tahu dan Maha Penyayang, jika saat ini Aus sudah menyesali perbuatannya, dan Tuhan pasti sudah mengampuninya. Karena kehidupan bahagia Aus saat ini bersama istri, anak, dan keluarganya salah satu bukti terbesar dari Tuhan. Mendengar itu, Aus sangat tersentuh. Tekadnya untuk melindungi keluarga tersayang makin kuat. Awal mula Aus menjadi anak angkat Jubair adalah Aus terpergok sedang mencuri di rumah Zubair. Namun, Jubair mengampuni tanpa hukuman. Hidup Aus yang dipenuhi dosa semakin membaik setelah bertemu dengan ayah angkatnya. Dan ia mendapatkan keindahan menjadi seorang yang beriman. Dan saat inilah waktunya ia membalas kebaikan ayah angkatnya dan keluarganya. Akhirnya, Aus mendapat restu dari ayah dan istrinya untuk bertarung mempertahankan Makkah dan tempat suci Ka'bah. Scene kembali ke masa sekarang. Genderang peringatan berbunyi, pasukan Abraha telah mendekat. Musab membakar semangat pasukannya dan meyakinkan bahwa mereka akan menang. Di tempat lain, Abraha menuju ke Makkah menggunakan seekor gajah raksasa. Dia mendapat laporan dari anak buahnya jika penduduk Makkah berniat melawan. Penduduk Makkah yang mengungsi berbondong-bondong keluar dari tendanya melihat ke arah pasukan Abraha. Beberapa hari sebelumnya, Abdul Muthalib bertemu dengan Abraha. Kedatangan Abdul Muthalib semata-mata ingin mengambil unta-untanya yang telah dicuri pasukan Abraha. Lalu memperingatkan Abraha jika Abraha berniat buruk kepada tempat suci Makkah, yaitu Ka'bah, maka Abraha harus bersiap menerima murka dari Tuhan. Mendengar itu, Abraha malah menyombongkan diri dengan berkata, "Lihatlah bagaimana saat Tuhanmu kalah dan tak berdaya." Saat ini Abdul Muthalib hanya dapat berdoa bagi keselamatan para pejuang Mekah. Di tempat para pejuang Mekah terjadi keributan. Seseorang dari luar berkelahi dengan salah satu pejuang. Nizar merendahkan perkelahian itu. Kemudian Nizar memberi pelajaran pada orang tersebut. Orang itu bernama Zurara. Dia merupakan tentara bayaran Kuzayama. Zurara sangat muak mendengar jika mereka bertarung demi orang lain dan demi melindungi yang lain. Ia datang ke situ hanya untuk makan dan mengalahkan musuh demi bayaran. Sembari mendekati Aus, Zurara berkata, karena iman tidak akan membuat perut menjadi kenyang. Ternyata Aus dan Zurara merupakan teman sewaktu mereka kecil, dan mereka adalah anggota bandit. Tetapi mereka menjadi bandit bukan karena keinginan sendiri, melainkan terpaksa demi bisa makan dan bertahan hidup. Awal mula Aus menjadi bandit ialah pada saat ia bersama kedua orang tuanya pergi ke Makkah. Di salah satu pegunungan, mereka dihadang para bandit. Kedua orang tua Aus dibunuh, dan Aus diculik oleh para bandit. Ia dipaksa untuk melakukan pekerjaan sebagai seorang pendosa. Jika menentang, maka mereka akan terkena hukuman. Zurara memberi secercah harapan. Saat mereka berusaha melarikan diri, Zurara menahan para bandit agar Aus dapat terbebas. Zurara tidak membutuhkan permintaan maaf dari Aus, karena ia bukanlah dari golongan yang beriman. Mendengar itu, Aus juga berpikir sama sebelum ia bertemu dengan ayah angkatnya Jubair. Dan cerita keimanannya menyelamatkan Aus. Aus pun menceritakan mukjizat yang telah mengubah hidupnya, yaitu kisah seorang beriman dan yakin kepada nabinya, kisah Naram sang penggembala. Kisah terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Saat itu, pemandangan aneh di langit membuat Naram merasa ketakutan. Nabi Nuh alaihissalam bersabda, jika hukuman Tuhan akan segera turun, bumi akan dilanda banjir yang sangat dahsyat. Daratan pun akan menjadi lautan. Naram percaya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka ia meminta kepada para penduduk untuk mengungsi. Namun peringatan Naram dicemooh oleh penduduk desa. Sementara itu, Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya sedang membuat perahu di atas gunung, yang kita sering dengar dengan nama Bahtera Nuh. Naram mencoba untuk meyakinkan para penduduk desa sekali lagi. Hujan turun semakin lebat, air sungai mulai meluap ke daratan. Naram berusaha menyelamatkan para penduduk yang tersapu banjir. Tak ada yang mampu melawan hukuman Tuhan hingga ia pun ikut tersapu banjir. Saat Naram berusaha keras dalam arus deras, ia melihat sebatang kayu di depannya. Dia pun meraih batang kayu itu. Dia diselamatkan oleh putra Nabi Nuh alaihissalam bernama Yafet. Nabi Nuh alaihissalam telah menyelesaikan perahunya. Dalam derasnya hujan, para penduduk yang beriman membantu Nabi Nuh alaihissalam untuk mengevakuasi para hewan-hewan. Hujan badai kembali menerjang. Air sungai yang meluap telah menjadi gelombang tsunami yang sangat dahsyat. Yang dahulu daratan sekarang telah tenggelam menjadi lautan. Tuhan telah memberikan hukumannya bagi umat yang tak beriman.
Kapal Nabi Nuh alaihissalam terpontang-panting terkena ombak yang begitu dahsyat. Hari pun berlalu tanpa ada yang tahu berapa waktu telah terlewati. Hari pun berlalu tanpa ada tahu berapa waktu telah terlewati. Hujan telah mereda dan cuaca telah membaik. Yang selamat dari azab Tuhan adalah keluarga Nabi Nuh alaihissalam, kecuali istrinya yang menjadi pengikut orang tidak beriman. Para hewan-hewan dan orang-orang yang percaya peringatan Nabi Nuh alaihissalam. Naram yang percaya kepada Nabi Nuh alaihissalam selamat dari azab karena keimanannya. Kisah itulah yang mengajari Aus keindahan percaya dan keimanan. Setelah mendengar cerita Aus, Jurara tanpa sepatah kata pun pergi meninggalkan Aus. Aus berusaha menahannya dan berkata, jika bukan karena pertolongan Jurara, Aus tidak akan seperti sekarang. Jurara pun bertanya pada Aus dengan sinis, apakah Aus ingin dia lindungi kembali? Aus menjawab, ya. Tetapi saat ini ia ingin Jurara melindungi Makkah dan Ka'bah. Tetapi hati Jurara masih sangat keras. Ia menilai semua itu hanyalah omong kosong. Lalu pejuang yang tadi di awal bertarung dengan Jurara meminta maaf jika telah membuatnya marah. Ia meminta Jurara untuk ikut bertarung bersama mereka. Jurara mengetes kekuatan Aus sekarang. Di akhir pertarungan, Jurara berkata jika ia akan bertarung bersama mereka dengan satu syarat, beri ia makan besar. Mendengar itu, Aus sangat senang. Singkat cerita, pasukan Abraha telah sampai di perbatasan Mekah. Abraha memamerkan pasukan gajahnya untuk membuat gentar para pejuang Mekah. Nizar kemudian bertemu dengan salah satu utusan Abraha. Nizar mengirim pesan jika siapa saja yang tidak ingin beriman kepada Tuhan dilarang masuk ke Mekah. Lalu salah satu tentara bayaran membuat panik dengan menghasut para pejuang Mekah jika mereka tidak akan menang melawan pasukan gajah. Orang itu meminta mereka untuk segera lari sebelum menjadi korban. Musa pun turun tangan untuk menenangkan para pejuang. Namun hal itu sia-sia. Beberapa pejuang mundur. Aus memakai shadow yang diberikan oleh istrinya. Ia lalu mengejar para pejuang yang mundur. Aus berkata, jika dia di sini untuk melindungi keluarga dan tempat suci Ka'bah, dan jika berlari selamat saat ini, tetapi di kemudian hari kalian akan menyesal karena tidak dapat melindungi kota suci Mekah. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang beriman yang berjuang di jalan Tuhan. Semangat para pejuang pun kembali membara. Para penghasut bersembunyi di balik celah bukit. Mereka ingin menyaksikan para pejuang Mekah kalah oleh pasukan Abraha. Singkat cerita, matahari pun telah terbit. Dari kedua belah pihak mengutus 3 orang terkuatnya untuk 1 lawan 1. Abraha sangat percaya diri jika anak buahnya akan mengalahkan utusan Mekah dengan sangat mudah. Tetapi apa yang diyakini Abraha berbanding terbalik. Ketiga utusan Abraha dengan postur tubuh tinggi besar kalah. Hal itu menambah semangat para pejuang Mekah. Abraha lalu mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyerang Makkah. Kemenangan awal membangkitkan semangat para pejuang. Pertempuran terlihat seperti tidak adil karena pasukan Abraha sangat banyak ditambah perlengkapan tempur mereka sangat kuat. Akan tetapi, para pejuang Mekah tidak sendiri. Mereka berjuang di jalan Tuhan. Abraha memerintahkan pasukan gajah untuk menyerang. Ia ingin membalas kekalahannya tadi. Aus dibantu Jurara mengalahkan 1 dari pasukan gajah. Akan tetapi, hal itu tidak cukup untuk mengalahkan pasukan Abraha. Pejuang Mekah tersudut hingga mereka mundur sampai ke lembah. Nizar mempunyai rencana untuk menyembah pasukan gajah di Ngarai. Musab terjebak di antara pasukan gajah Abraha. Musab menyuruh Kuzayamah untuk pergi ke Ngarai. Musab merasa misinya telah selesai. Lalu satu tusukan menembus dadanya. Saat Musab tak berdaya di hadapan prajurit Abraha, Kuzayamah kembali untuk membantu Musab. Ia ingin bertempur sampai akhir dengan penuh kehormatan. Abraha sangat senang melihat pasukannya memojokkan musuh. Ia ingin menebar ketakutan agar kisahnya dapat diceritakan di kemudian hari. Kisah Abraha dan pasukan gajah. Dan memang benar, keinginan Abraha Allah kisahkan di surat ke-105 bernama Surat Al-Fil. Sin lalu memperlihatkan para tentara bayaran yang hanya bersembunyi sembari menyaksikan pertempuran dan menertawakan pejuang Mekah. Di Ngarai, Nizar sebagai komandan pengganti Musab yang gugur. Abraha mengubah strategi penyerangan. Abraha sendiri yang maju di garis depan. Aus melihat peluang jika Abraha di garis depan, maka ia mudah untuk langsung bertarung melawan Abraha. Akan tetapi, situasi tidak seperti yang diharapkan. Abraha masih terlalu kuat bagi Aus. Pedang Aus terbelah menjadi 2, tetapi Aus berhasil menghancurkan topeng Abraha. Terlihat wajah Abraha yang kurang sempurna. Aus tersungkur kalah dari Abraha.
Abraha lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan pejuang Mekah yang masih hidup untuk ia eksekusi jika mereka tetap menjaga imannya. Aus meminta maaf kepada istri dan keluarganya jika tak dapat bertarung lagi. Terbesit dalam ingatannya, ayah angkatnya berkata, jika saat kau gelisah dan ketakutan, ingatlah sejarah orang-orang beriman yang diberikan mukjizat. Abraha mengetahui jika Abdul Muthalib dan penduduk Makkah berada di Bukit Al-Hada. Abraha berencana membunuh mereka semua setelah eksekusi pejuang Mekah. Dalam sekejap, Nizar melompat ke arah Abraha, namun dengan mudah Nizar dikalahkan oleh Abraha. Abraha menyembunyikan diri jika inilah pilihan dari Tuhan yang mereka sembah. Setelah beberapa pejuang Mekah gugur oleh pasukan gajah, saat giliran Aus, dalam hatinya ia tetap yakin akan pertolongan Allah. Tidak lama setelah itu, dari langit berbondong-bondong burung yang melempari mereka dengan batu-batu yang terbakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan lalat. Para gajah Abraha berlutut ke arah yang sama, yaitu ke arah Mekah. Bukit yang menjadi tempat persembunyian orang-orang pengkhianat roboh, menghimpit mereka dan menimpa Abraha. Para penduduk Mekah menyaksikan mukjizat yang telah terjadi. Abdul Muthalib berkhutbah, jika setelah ini zaman baru akan datang, dan di tahun inilah Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia. Dan film pun berakhir. Terima kasih bagi teman-teman yang nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.